Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1D, Praktikum Biofarmasetika dan Farmakokinetika akan menjelaskan praktikum yang berjudul kecepatan disolusi obat. Tujuan dari praktikum ini yang pertama, melakukan uji disolusi obat terhadap sediaan obat, mengetahui pengaruh pH, viskositas, dan ukuran partikel terhadap laju disolusi obat, dan memahami konsep dari analisis disolusi obat. Disolusi obat dan penetapan zat kadar khasiat merupakan faktor yang penting dalam pengendalian mutu obat. Pengujian ini dipersyaratkan pada produk farmasi yang berbentuk tablet. Untuk uji disolusi pada industri farmasi merupakan informasi yang berharga untuk keseragaman zat khasiat dalam satu produk obat atau batch. Menurut Badan Pemeriksa Obat dan Makanan, mempersyaratkan uji disolusi yang terbanding atau profil disolusi berdasarkan perbandingan profil disolusi antara obat inovator dan obat generik dan generik bermerek untuk memastikan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Untuk uji disolusi merupakan suatu metode fisika yang penting sebagai parameter dalam pengembangan mutu sediaan obat yang didasarkan pada pengukuran kecepatan pelepasan dan pelarutan zat aktif dari sediaannya. Uji disolusi digunakan untuk uji bioavailabilitas secara in vitro karena hasil uji disolusi berhubungan dengan ketersediaan hayati obat dalam tubuh. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum biofarmasetika kali ini, untuk alat terdiri dari alat uji disolusi, spektrofotometer, water bed, Becker glass, tabung reaksi, pipet volume dan mikropipet, kuvert, stopwatch, dan juga program di dissolver. Untuk bahan terdiri dari sediaan tablet konvensional, tablet salut dan kapsul, tablet aspirin dan paracetamol, SIF, SJF, buffer asetat, buffer fosfat, dan juga zat aktif murni. Untuk cara kerjanya, yang pertama untuk penetapan kurva baku, dibuat seri konsentrasi murni 1, 2, 3, 4, 5 mg/% dalam larut yang sesuai, dibaca dengan spektrofotometer dan lakukan scanning panjang gelombang, ditentukan panjang gelombang maksimal dan persamaan garis linier. Kemudian selanjutnya untuk uji disolusi sediaan obat, timbang bobot sediaan yang akan digunakan, dimasukkan 500 ml media disolusi ke dalam gelas beker, diletakkan gelas beker ke dalam water bed, lalu masukkan stirrer pada posisi tengah beker, kemudian dimasukkan sediaan yang telah ditimbang ke dalam beker, nyalakan stirrer sembari menekan stopwatch, dan diambil sebanyak 5 ml cairan sampel setiap menit ke 0, 5, 10, 15, 30, 45, dan 60 menit. Kemudian dikembalikan sebanyak 5 ml cairan media disolusi ke dalam gelas beker untuk menjaga kondisi sing, diamati serapan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang maksimal yang telah diperoleh. Kemudian dihitung kadar obat yang terdisolusi dengan menggunakan persamaan linier yang telah diperoleh, dianalisis persen pelepasan obat, laju kecepatan disolusi, nilai efisiensi, dan model pelepasan obat. Selanjutnya untuk efek pH dalam disolusi obat, ditempatkan tablet aspirin dalam alat uji disolusi, kemudian rendam bejana dan mulai pengujian dengan kecepatan 50 rpm pada suhu 37 derajat Celcius dalam 500 ml media buffer asetat. Kemudian diambil sebanyak 1 ml cairan sampel pada tiap interval waktu 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit dan ditempatkan sampel dalam tabung reaksi. Kemudian diganti sampel yang diambil dengan 1 ml buffer asetat segar yang disimpan pada suhu 37 Celcius ke dalam beker untuk menjaga kondisi sing. Kemudian diencerkan 1 ml sampel yang telah dikumpulkan ke dalam 5, 10, 20, atau 25 ml dengan buffer asetat segar di dalam lampu ukur, dihomogenkan. Kemudian dibaca absorbansinya, dihitung konsentrasi obat yang dilepaskan, dan diplot kurva disolusinya, lalu ditentukan waktu yang dibutuhkan 80% obat untuk terlepas dalam larutan. Selanjutnya untuk efek viskositas dalam pelepasan obat, caranya sama, namun di sini digunakan tablet paracetamol dan yang ditentukan adalah plot kurva disolusi atau persen pelepasan dan juga waktu. Selanjutnya untuk pengaruh ukuran partikel dalam pelepasan obat, cara kerja sama seperti sebelumnya, namun di sini digunakan tablet aspirin dan yang ditentukan atau dihitung adalah plot kurva disolusi, persen pelepasan dan waktu, dan juga waktu yang dibutuhkan 80% obat untuk terlepas ke dalam larutan. Bertujuan untuk mengetahui dan menetapkan kualitas dari sediaan steril yang telah dibuat dalam wadah vial dan ampul. Apakah memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai literatur atau belum? Untuk uji kejernihan, digunakan latar belakang berwarna hitam dengan syarat larutan jernih. Untuk vial 1 dan 2 memenuhi syarat, sedangkan pada ampul 1 dan 2 tidak. Pengujian pH penting untuk mengetahui apakah sediaan isohidris. Diketahui pH tubuh sebesar 7,4. Hasil didapat, kedua vial dan ampul punya pH 5 yang masih memenuhi syarat, di mana rentang pH lidokain HCl antara 5 sampai 7.
Uji volume terpindahkan didapat dari hasil uji vial memenuhi syarat dengan volume 10 mili, sedangkan ampul sebesar 0,9 mili di mana tidak memenuhi syarat. Hal ini dikarenakan sediaan yang mungkin dapat menguap selama proses pembuatan atau kesalahan dalam perhitungan. Uji pirogenitas memiliki syarat selisih lebih kecil dari 0,5 derajat Celcius antara suhu sebelum dan sesudah penyuntikan, bertujuan untuk mengetahui adanya pirogen penyebab reaksi demam. Uji penetapan bahan partikulat didapat hasil tidak ditemukan adanya partikulat pada kedua sediaan. Uji kebocoran menggunakan metilen blue 1% didapat hasil semua sediaan mengalami kebocoran. Hal ini dapat disebabkan oleh penyegalan yang kurang diperhatikan. Penetapan kadar didapat sebesar 90% yang menandakan bahwa sediaan tidak memenuhi syarat, yaitu tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 105% dari jumlah yang tertera pada etiket. Uji kualitatif dengan reagen menghasilkan warna hijau terang dengan endapan halus. Uji stabilitas didapat kadar ampul dan vial 100%. Penetapan keseragaman bobot didapat nilai persen CV sebesar 1,4% yang memenuhi syarat. Untuk pengujian sterilitas, vial 1 dan 2 punya nilai CFU 2000 yang tidak memenuhi syarat, dan pada ampul 1 dan 2 sebesar 100 yang memenuhi syarat. Kesimpulan pada praktikum kali ini yang pertama yaitu disolusi merupakan suatu proses melarutnya bahan aktif obat dari bentuk sediaannya ke medium pelarut. Lalu yang kedua yaitu ada uji disolusi merupakan proses suatu zat padat masuk ke dalam pelarut menghasilkan suatu larutan. Lalu yang ketiga yaitu uji disolusi dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat kelarutan suatu sediaan ketika kontak dengan cairan tubuh. Lalu yang keempat itu uji disolusi bertujuan untuk memproduksi korelasi bioavailabilitas in vitro dari produk obat. Lalu yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi uji disolusi, yaitu ukuran partikel,